Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembahasan yang ada di program studi ilmu kesejahteraan sosial. Ilmu kesejahteraan sosial adalah ilmu yang berusaha mendamaikan kita semua. Di ilmu kesejahteraan sosial ada yang namanya penyakit mental illness. Artinya adalah apa? Itu artinya adalah gangguan mental. Kenali dengan jenis, gejala, dan penyebabnya. Jenis-jenisnya mental illness itu sangatlah banyak. Arti definisi mental illness yang lebih dalam adalah gangguan kesehatan mental yang mengacu pada kondisi yang memengaruhi suasana hati, pikiran, perasaan, apalagi perilaku sikap di keseharian. Ada lain yang berpendapat bahwa mental illness adalah gangguan mental dengan beragam jenis. Masing-masing jenisnya itu memiliki gejala yang berbeda. Di sini saya akan membahas satu saja, nggak usah banyak-banyak. Gejala tentang depresi. Apa itu depresi? Depresi adalah kondisi yang ditandai dengan beberapa gejala seperti marah-marah yang berlalu. Artinya itu apa? Marah-marah terus-terusan tanpa dia berhenti. Kehilangan, dia sering kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan barang, kehilangan pikiran, atau sering kita lupa, kita sebut dengan lupa. Dan perasaan sedih yang menyelimuti hati ini terus menerus. Itu ciri-ciri depresi yang dapat kita lihat dari dua aspek, yaitu psikologi dan fisik. Dan dari aspek psikologi dulu, ciri-ciri depresi meliputi: 1. Selalu dibebani rasa bersalah. Dia takut, dia rasanya bersalah terus. 2. Merasa putus asa. Dia melakukan satu hal tapi dia merasa putus asa, dia berserah diri. Padahal dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Yusuf, walam mastai asu, janganlah kamu berputus asa. Berputus asa itu punya syaitan. 3. Sulit berkonsentrasi. Dia sulit berkonsentrasi. Dia nggak bisa fokus terhadap satu hal. 4. Menjadi apatis terhadap lingkungan sekitar. 5. Tidak tertarik dan tidak memiliki motivasi terhadap segala hal. Dia tak punya motivasi untuk, seumpama dia ingin menjadi orang yang baik, dia tidak punya motivasi untuk menjadi orang yang sangat baik.
Selanjutnya timbul ide untuk menyakiti diri sendiri, atau bisa dikatakan dengan percobaan bunuh diri. Itu juga namanya putus asa. Dan sini selanjutnya saya membahas ciri-ciri fisik orang yang depresi. 1. Dia selalu merasa kelelahan dan hilang tenaga. 2. Selera makan menurun dan tidak berselera makan. 3. Insomnia atau malah terlalu banyak tidur. Dia suka banyak tidur terus rasanya. 4. Pusing atau nyeri yang tidak jelas alasannya. 5. Gerakan tubuh dan cara bicara lebih lambat. Dia bicaranya itu lemot bahasanya, tidak bisa cepat. Dan selanjutnya yang terakhir, berat badan turun secara drastis. Yang tadinya dia gemuk berubah jadi kurus langsung. Fenomena alam. Selanjutnya depresi pun punya banyak jenis-jenis. Ada 6 kalau nggak salah jenis-jenisnya. 1. Depresi mayor. 2. Depresi distimia. 3. Gangguan bipolar. 4. Depresi postpartum. 5. Premenstrual dysphoric disorder. 6. Depresi atipikal. Tak jelasin ya satu-satu. Depresi mayor. Depresi mayor yang pertama itu biasanya ditandai dengan dia orangnya itu suka sedih, kehilangan ketertarikan dalam suatu apapun. Dia minatnya terhadap sesuatu itu hilang. Itu biasanya berlangsung lebih dari 14 hari atau 2 minggu. Berarti ya sekitar setengah bulan lebih lah tuh. Kedua, depresi distimia. Ini atau bisa dikatakan depresi mayor yang sudah berlangsung cukup lama. Biasanya bisa disebut minimal 2 tahun. 3. Depresi gangguan bipolar. Ini adalah gangguan mood yang ditandai dengan perubahan perasaan atau emosi yang drastis dalam 2 periode waktu. Saat mengalami bipolar, seorang bisa mengalami episode mania sangat senang dan episode depresi mayor sangat sedih atau terpuruk. Selanjutnya, premenstrual dysphoric disorder. Ini pada wanita. Ada wanita bisa muncul keluhan dan gejala depresi yang sebelumnya dan selama menstruasi. Maksudnya depresi ini biasanya terjadi pada perempuan saat perempuan itu menstruasi. Ya, menstruasi itu biasanya
14 hari maksimal, dan itu dialami oleh remaja-remaja yang sudah perempuan itu 9 tahun ke atas. Selanjutnya, depresi atipikal. Depresi atipikal akan ditandai dengan munculnya beberapa gejala depresi yang terkadang tidak khas. Misalnya, peningkatan berat badan secara dramatis. Maksudnya itu kita cepat. Sebelumnya kita berat badannya 40 jadi 55 atau 60, jadi gajah pindah ke badan kita. Terus tidur yang berlebihan, kita biasanya tidur 5 jam, sekarang berubah menjadi 9 jam atau 10 jam. Kalau di pondok pesantren biasanya itu disebut latihan meninggal dunia. Dan ada lagi yaitu sedih yang berlebihan dengan penolakan. Dia sedih berlebihan, apa-apa ditolak, semuanya dia tak beli jajan, ini tak kasih uang saku, dia nolak. Biasanya depresi di otaknya itu sangat tinggi. Jika depresi disertai dengan gejala psikotik seperti adanya halusinasi, yang halu, bicara sendiri, gangguan pola pikirnya terganggu, otaknya ini terganggu, atau delusi. Kondisi ini biasanya disebut psychotic depression. Selanjutnya, untuk membahas kesehatan mental di jenis depression atau depresi, itu penyembuhannya itu bisa lewat intervensi psikososial. Intervensi psikososial merupakan tindakan atau penanganan untuk korban yang mengalami masalah psikologi. Nah, depresi kan masalah psikologi, seperti rendah diri, dia itu terlalu rendah. Tak kasih kata-kata lah buat itu. Jangan terlalu merendahkan diri kita. Ingat kata-kata ini. Kau direndahkan takkan menjadi sampah, dan kau dipuji pun takkan menjadi rembulan. Benar gak? Ingatlah, roda itu selalu berputar. Kehidupan itu selalu berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Selanjutnya itu apa? Hilangnya rasa percaya diri, pede kita itu akan hilang. Dan itu lewat intervensi psikososial itu bisa disembuhkan, tapi secara perlahan-lahan. Ada lagi penyakitnya rasa khawatir yang berlebihan. Maksudnya rasa khawatir yang berlebihan itu dia selalu ketakutan, apa-apa takut. Tapi dengan cara intervensi psikososial itu dia dibimbing, dimotivasi sedikit, lama-lama akan jadi bukit, lama-lama akan menjadi sembuh. Ada lagi putus asa dan masalah sosial ini menyangkut bagaimana perilaku
individu dalam berinteraksi dengan sesama, karena manusia itu makhluk sosial yang harus berinteraksi. Terima kasih. Saya Muhammad Misbah Anwar dengan NIM 181020547. Kalau ada salah memang dari saya, kalau ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.